Halo Sobat Lentera, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Anjung Purbawi dalam Suara Rakyat. Dan kali ini kita akan membahas Perpu Cipta Kerja, untung atau buntung sebenarnya bagi karyawan. Dan hal ini sudah mulai diperbincangkan oleh masyarakat. Tentunya saya akan membahasnya dalam Suara Rakyat kali ini tidak sendirian. Telah bersama saya Bapak Aha Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah semoga baik, sehat Mbak selalu Anjung. Pak. Sehat selalu juga. Sudah banyak materi yang kita bahas ya Pak. Siap. Kali ini kita mau bahas yang lagi diperdebatkan ya Pak. Iya, kontroversi nih. Iya, kontroversi. Tiba-tiba sudah ketok gitu aja ya Pak ya. Iya. Beberapa waktu lalu ini Pak Presiden seperti yang sudah kita ketahui sudah menandatangani begitu Pak Perpu Cipta Kerja. Bagaimana tanggapan Pak Tony? Ya, kita ini kan struktur yang di bawah. Kita sedikit paham tentang undang-undang itu lahir seperti apa, apalagi undang-undang ketenaga kerjaan, menyangkut ketenaga kerjaan. Dan flashback ke belakang ya Mbak Anjung, tahun 2023 lahir Undang-Undang Nomor 13 itu kan juga melahirkan kontroversi kaitan dengan munculnya istilah outsourcing itu, yang kemudian oleh para buruh kemudian dianggap itu membelenggu, tidak memberikan sebuah hak yang lebih kuat pada buruh, tetapi lebih memihaki kepada pengusaha atau perusahaan. Nah sekarang ini dalam konteks perubahan-perubahan yang ada, pada tahun 2020 gitu kan sempat lahir kembali undang-undang Cipta Kerja nomor 11 itu, dan kembali lagi mengguncangkan terhadap kalangan buruh dan pegawai dan para pihak-pihak yang lain, dan tudingannya pun sama, lebih mengarah kepada pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha. Lah kemudian itu. Nah kemudian kaitan itu kan akhirnya ada pihak yang melakukan uji pada MK. Dari MK pun kita akhirnya mengetahui MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan istilahnya berlaku, atau mungkin dinyatakan konstitusional, tapi bersyarat. Syaratnya ada beberapa hal yang harus dikoreksi dan diberi waktu 2 tahun untuk masa koreksinya. Namun tiba-tiba kemarin itu kan hitung-hitungan masih kurang 1 tahun lah. Kemudian tiba-tiba terbit Perpu dengan dalil ingin memberi kekosongan hukum. Dan itu yang saya sebagai pihak yang ada di bawah ini agak nggak nyambung gitu loh. Terus kemudian kekosongannya di mana? Karena kan dalam pemahaman kita itu ketika undang-undang yang nomor 13 kemudian diantidatir dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian masih dalam perbaikan, artinya Undang-Undang Cipta Kerja kan masih belum berlaku secara maksimal. Sehingga kita masih bisa menggunakan undang-undang yang lama. Nah dari sisi itu saya melihat kekosongan hukumnya sebetulnya sudah bisa dinyatakan terisi. Persepsi kita yang di bawah ini terisi dengan undang-undang yang nomor 13 sebelumnya. Nah kemudian ketika ini pun juga dilaksanakan, menyambung apa yang ditanyakan Mbak Anjung, apakah ini untung atau buntung? Kelihatannya kalau kita melihatnya dari mana kan gitu. Kalau melihat dari perspektif pemerintah, dalam hal ini adalah presiden, mungkin perspektifnya menyatakan untung karena ada situasi yang variabel-variabel yang kemarin dijelaskan, ada perang Ukraina dan sebagainya itu, dan kemudian ini akan memberikan kekosongan hukum, mengisi kekosongan hukum. Kemudian lagi dari perspektif pengusaha, tentu ini akan menguntungkan karena di sini pengusaha mendapatkan sebuah semacam privilege, kemudahan. Tetapi dari perspektif buruh, jelas ini ada beberapa hal yang dirugikan, sehingga belum selesai. Belum selesai. Ini sudah derundung masalah berikutnya, dan kemudian apalagi hak-hak buruh seperti masalah bagaimana mereka tuh istirahatnya dan sebagainya, itu juga masih belum tertuang di situ. Nah, kemudian Pak, sebenarnya seberapa jauh Perpu Cipta Kerja ini untuk memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat?
Jadi terkesannya kan tergesa-gesa ya Pak ya, kalau tadi kita bahas di awal, padahal koreksinya tuh harusnya 2 tahun. Ya, Belum sampai 2 tahun sudah ditandatangani ya. begitu. Sebenarnya seberapa urgent dan seberapa menguntungkan masyarakat begitu. Kalau tadi sebenarnya kalau ditanya menguntungkan masyarakat, masyarakat pasti banyak yang menjawab enggak. Ya, Karena banyak dirugikan istilahnya seperti itu. Bagaimana Pak Tony? Kalau dikaitkan dengan masalah ekonomi, kemudian kan kita tahulah bahwa pandemi itu bisa kita jadikan sebagai satu parameter. Yeah. Kami yang ada di bawah ini, bahwa pada masa pandemi itu kan hampir sekian produk-produk yang dari luar itu kan di cut off karena tidak bisa masuk dan proses transportasi laut maupun transportasi pengiriman barang itu stuck. Tetapi kemudian dari situ kita belajar selama 2 tahun bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita penuhi secara mandiri, terutama untuk kebutuhan pokok pangannya. Dan ternyata mampu, gitu kan. Nah kemudian kita ternyata mampu, walaupun toh tersiok-siok ternyata mampu. Tetapi dari sini kami yang di tingkat daerah ini melihatnya bahwa dengan deskripsi informasi yang masuk pada kami bahwa ke depan ada era global yang begitu mencekam. Kemudian kita juga sering melihat bahwa tekanan-tekanan internasional kepada ekonomi Indonesia yang memaksa bahan baku harus keluar dan sebagainya. Ini kan membuktikan bahwa kita dibutuhkan oleh pihak luar. Nah, artinya ada sesuatu bahan baku yang ada di kita yang dibutuhkan dan mereka tidak bisa hidup tanpa bahan baku kita. Yeah. Artinya di sini sebetulnya kalau orientasi daripada putusan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah lebih diorientasikan kepada kepentingan kita tergantung pada luar, kelihatannya adalah tidak begitu. Dari pelajaran COVID, kita masih bisa mandiri dan bahkan itu menjadikan mestinya kami sependapat dengan konsisten dengan putusan MK, tidak dikeluarkan perpunya, tetapi kemudian kan didorong agar ada perbaikan-perbaikan. Di sisi lain kita juga masih menguji bagaimana pertumbuhan ekonomi pasca COVID, recovery ekonomi pasca COVID, kemudian pemulihan ekonomi dengan program PENS dan sebagainya dan pernik-perniknya sampai sekarang kita bisa bangkit. Tapi adalah kalau saya lihat kelihatannya impact-nya sebetulnya tidak begitu banyak. Hanya kelompok tertentu yang memang diuntungkan melalui program Perpu ini ya? Perpu ini. Nah, Pak Tony, kalau tadi dijelaskan bahwa terlihat tergesa-gesa begitu, kemudian belum siapnya masyarakat, kemudian kasus bisa dikatakan sebelumnya adalah kasus outsourcing, belum selesai, kemudian muncul ini. Pemerintah pernah atau tidak Pak mempertimbangkan reaksi dari masyarakat seperti apa begitu dengan ditandatanganinya perpu ini? Terlebih dahulu Pak, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sobat Lentera tetaplah bersama kami.
Kembali Sobat Lentera masih membahas tentang Perpu Cipta Kerja yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat pekerja di Indonesia begitu. Pak Tony, kita tadi membahas kalau kemarin dengan ramainya outsourcing begitu besar efeknya atau reaksi dari masyarakat pekerja begitu. Lalu bagaimana Pak dengan Perpu ini? Sebelum menandatangani ini, apakah pemerintah tidak berpikir panjang reaksi dari masyarakat seperti apa begitu Pak? Kita masih belum lupa bahwa ketika undang-undang tentang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini ditandatangani pada tahun 2020 kan, reaksi buruh begitu rupa dan pemerintah tidak bergeming untuk melakukan perubahan, merespon dan sebagainya. Tetapi buktinya bahwa kalau mau bergeming mungkin ada sebuah tahapan-tahapan mengadopsi atau mungkin mendengarkan suara-suara daripada masyarakat buruh dan sebagainya tadi. Tapi kan kemudian karena tidak ada tanggapan itu kan akhirnya, dan reaksi itu kan sebelum dan setelah juga. Sebelum ditetapkan ada aksi besar-besaran, setelah pun juga ada aksi besar-besaran, lalu kemudian pemerintah seolah-olah terkesan jalan. Tetapi pada akhirnya yang mendengarkan kan dalam tanda kutip justru institusi lain yaitu MK. MK mendengarkan, yang melakukan di hold sebentar, kemudian lagi diberikan waktu untuk koreksi dalam penyesuaian. Artinya respon pemerintah itu lebih ditampakkan dari lembaga Mahkamah Konstitusi daripada Dewan dan DPR sama pemerintah. Dalam hal ini Presiden. Kalau saya melihatnya begitu. Berarti tidak menutup kemungkinan juga kan Pak ya, nanti ke depan reaksi masyarakat akan seperti apa dengan adanya Perpu seperti ini? Kalau dengan adanya Perpu ini kan sebetulnya... Berkaca dari sebelumnya maksudnya? Iya, berkaca sebelumnya enggak, tetapi kan ini ada dua hal yang berjalan berbeda. Di dalam terbitnya Perpu itu berangkat karena memang Presiden punya satu kewenangan mengambil Perpu dalam hal mana ada kegentingan. Tetapi kan terhadap objek yang dipersoalkan yaitu Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri kan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa dia diberi waktu untuk dikoreksi selama 2 tahun. Dalam hal mana 2 tahun tidak dikoreksi maka akan dicabut putusan konstitusionalnya. Maka akan menjadi batal kan Omnibus Law itu. Sehingga kembali kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 3 tahun 2013 tadi itu. Baik Pak, kalau begitu kalau kita berbicara positif negatifnya mungkin ya Pak, masyarakat juga belum terlalu paham begitu dengan Perpu Cipta Kerja kali ini. Sebenarnya kalau menurut Pak Tony sendiri, sisi positif dari Perpu ini apa Pak? Selain dari dilihat dari pihak pengusaha begitu. Kalau sisi pengusaha, investor mungkin Pak. Kalau di sisi pengusaha kan beberapa hal kemarin itu ya disampaikan, ada banyak indikator yang itu menguntungkan para pengusaha. Contoh ketika ada investasi asing masuk atau itu kan diberikan kesempatan untuk memiliki tanah dan sebagainya. Nah, tanah itu mereka bisa membeli dari masyarakat, dan sekarang ini situasinya adalah masyarakat kan banyak yang lagi susah. Kemudian bisnis properti pun masih mandek. Ketika mereka itu masuk dalam posisi punya duit, sementara masyarakat kita adalah masih dalam posisi sulit, maka melepas aset menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Walaupun dalam tanda kutip harga itu ada di bawah pasaran, kan gitu kan? Nah itu kan keuntungan yang bisa diambil oleh pengusaha tadi itu. Dan kemudian, tapi sisi negatifnya, akhirnya kan kita bisa menduga bahwa supply demand itu akhirnya tidak didasarkan kepada barang, tidak didasarkan pada objek-objek kebutuhan, tetapi didasarkan pada situasi di mana antara penjual dan pembeli dalam posisi yang terdepresiasi karena situasi kan gitu. Nah ini menurut saya ini posisi yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah ini apa yang harus dilakukan masyarakat kalau menurut Pak Tony kalau dengan adanya Perpu ini Pak?
Dengan adanya Perpu ini saya rasa sikap masyarakat itu, apa ya, masyarakat kita ini saya melihatnya jujur, dia sakit juga mengatakan sambat sakit, dia merasa nyaman juga mengatakan nyaman. Lah, sekarang ketika ini adalah diputuskan dan lalu kemudian ada reaksi, mereka lalu menolak, maka berarti ada sesuatu yang kurang pas. Kalau kita paksakan, maka proses demokratisasi dalam penerapan hukum ini perlu kita pahami, ada sesuatu yang dipaksakan begitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalaupun nanti ada reaksi dari masyarakat, akhirnya pemerintah juga harus memahami karena masyarakat merasa ada yang dirugikan begitu Ya, Pak dengan ya, Perpu ini begitu. ya. Kemudian Pak Tony, dengan adanya Perpu Cipta Kerja ini apakah nantinya akan ada perubahan begitu Pak pada sistem kerja di perusahaan-perusahaan saat ini? Implikasinya begitu. Jadi Seperti apa? Sebesar apa begitu perubahannya? Jadi perubahan-perubahan itu kan ada jam yang belum diatur, kemudian lagi orang bagaimana orang itu yang cutinya orang hamil, pemberhentian dan sebagainya itu kan ada beberapa hal itu yang diatur dan itu memposisikan pengusaha bisa dalam tanda kutip lebih leluasa menentukan putusan-putusannya tanpa banyak mempertimbangkan aspek usulan maupun masukan kebutuhan daripada buruh. Sehingga saya membayangkannya apakah karena saya itu agak subjektif lebih melihat pada dulu ketika saya masih mengampu pelajaran manajemen tenaga kerja yang kemudian di zaman dulu kan kita masih sering membicarakan bagaimana kedudukan antara buruh sama majikan itu adalah menjadi mitra, tidak menjadi antara buruh dan majikan dan juragan gitu kan, yang kemudian memposisikan buruh menjadi subordinasi daripada kepentingan pengusaha. Lah, dalam rangka ini kelihatannya sudah nampak timpang dan reaksi buruh dalam satu sisi memang kita lihat itu dalam ukuran norma kita itu agak bereaksi cukup keras, tetapi kita bisa memahami bahwa mereka cukup keras karena adalah sudah terbiasa. Kalau umpama komunikasi mereka ditanggapi dengan baik tanpa harus komunikasi keras, saya rasa akan sudah berjalan. Tetapi kan persoalannya kemarin dan sejarah yang sudah membutuhkan kan untuk didengar itu buruh harus menyuarakan dengan suara yang ekstrim gitu, keras gitu kan, baru didengarkan. Lah, tradisi itu yang kemudian menempel di buruh, sehingga ketika buruh menyikapi ini dengan keras sebetulnya dalam ukuran tertentu belum waktunya, tetapi kan dengan pengalaman yang sudah dihadapi oleh buruh yang selama ini, kami pun juga bisa memaklumi. Begitu ya Pak. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kalau reaksinya pun tiba-tiba serempak dan kemudian buruh bisa mengkoordinir reaksi dari Perpu ini sendiri itu sudah wajar ya Pak? Wajar, Karena ya. sudah berkaca Ya. dari sebelum-sebelumnya Ya. sudah banyak kasus yang serupa Ya. seperti Ya. itu. Baik Pak Tony, semakin menarik, kita juga akan menanyakan sebenarnya seberapa siap nih Kota Surabaya sendiri dengan adanya Perpu ini. Bagaimana nanti reaksi buruh-buruh yang ada di Kota Surabaya, kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya Sobat Lentera, masih bersama Pak Tony juga membahas tentang Perpu Cipta Kerja. Pak Tony, kalau tadi kita sudah membahas tentang prediksi reaksi dari masyarakat terutama buruh begitu, kemudian sisi positif yang nampaknya kebanyakan dari sisi pengusaha begitu yang didapat dari Perpu Cipta Kerja ini sendiri. Lalu bagaimana Pak Surabaya? Sudahkah siap dengan Perpu ini? Surabaya karena melihat dan siap juga nggak nih pemerintahnya dengan reaksi yang nanti akan terjadi begitu Pak? Enggak, kita itu dengan melihat ketika Presiden mengeluarkan Perpu lalu muncul reaksi begitu kan, dalam tanda kutip kita melihatnya kalau kita mengikuti alur itu kan gelap, maka ya kita ikut-ikutan menyalakan lentera lah di Surabaya kan gitu kan, kita menyalakan lentera dengan apa? Maka kekuatan-kekuatan politik regional melalui koordinasi gubernur kita mendorong pemerintah provinsi kemarin untuk segera melakukan pembahasan mengenai besaran-besaran UMR yang ada di Jawa Timur. Dan Surabaya berusaha untuk menerapkan posisi pemerintah dalam hal ini ya. Kemarin dalam kontrol kami kita dorong pemerintah itu memposisikan bisa lebih balance, kemudian lebih rasional, tidak mendengarkan hanya dari aspek pengusaha, tetapi juga pada buruh dalam jumlah yang lebih besar. Nah, kita kemarin kan sama-sama berangkat dari sebuah persoalan penurunan daya beli masyarakat yang begitu luar biasa karena pendapatan masyarakat yang menurun drastis akibat COVID. Itu kan persoalan yang belum bisa hilang. Belum lagi itu selesai, ditambah lagi kenaikan harga BBM karena penarikan subsidi oleh pemerintah pusat. Kemudian juga ini ada juga menjadi bahan pokok juga. Kan, implikasinya bahan pokok artinya terdepresiasi begitu rupa. Nah, memang salah satu cara kita mencoba untuk melihat secara komprehensif. Pemerintah ini punya dana yang disebut dengan APBD senilai 11 triliun. Tetapi kita tahu peredaran uang di masyarakat di kota Surabaya dalam 1 tahun itu bisa tembus 450 triliun. Artinya kekuatan sektor privat itu sangat besar. Nggak ada apa-apanya pemerintah kota ini kalau dikaitkan dengan itu. Tetapi kan posisi dari APBD cukup strategis untuk menjadi driver terhadap perputaran-perputaran hidupnya ekonomi. Sehingga kita memang kita cukup punya ketergantungan dengan pusat karena ada dana-dana yang harus dikucurkan dari pusat. Tetapi kita mencoba untuk bisa lebih mandiri karena juga kita sudah memikirkan dalam situasi yang terburuk, kemudian terhegemoni, kemudian dari berbagai tempat daerah, lalu kemudian pusat pun juga stuck, kemudian terkunci karena perjanjian-perjanjian internasional dan sebagainya. Surabaya bersama daerah-daerah yang lain, terutama yang ada di Jawa Timur, harus kuat gitu kan, saling mengcover, saling mengisi dan sebagainya. Nah, sehingga kemarin itu putusan kaitan dengan masalah pengupahan buruh mengusulkan sekian, kemudian pengusaha mengusulkan sekian. Pengusaha mengusulkan kenaikan maksimal hanya 25. Kemudian buruh mengusulkan berapa ratus. Pemerintah kota mengusulkan sudah, kita ambil tengah-tengah. Nah, di situ kelihatan sekali kalau mau kita lihat angkanya dari 350 permintaan buruh kemudian 25 usulan hanya kenaikan dari pengusaha, pemerintah kota ambil 150, sebetulnya sikap pemerintah kota lebih condong kepada kepentingan buruh. Karena angkanya itu, kalau umpama di situ kita condong kepada pengusaha, mungkin pengusaha naik 25, kemudian pemerintah kota mengusulkan 50. Sementara buruh mengusulkan 350. Tetapi kan kita akan mengambil jalan tengah itu, memang posisi pengusaha agak terdepresiasi dengan putusan pemerintah kota. Tetapi itu adalah sikap pemerintah kota yang dalam kontrol kami, kami lihat cukup proporsional. Dan itu memberikan keberpihakan pada buruh dengan posisi yang baik. Tapi sejauh ini Pak, untuk menyikapi Perpu ini sendiri, apakah sudah ada koordinasi begitu untuk menyiapkan mungkin ada beberapa program-program yang nanti akan dilaksanakan untuk istilahnya menyambut nih Perpu Cipta Kerja kali ini? Ya, dari pemerintah sendiri maksudnya.
Dari ini kan kita Perpu itu kan masih berproses. Itu juga masih belum jalan sepenuhnya, nanti masih menunggu keputusannya dari DPR jalan atau tidak. Dan kemudian kita tidak langsung bersikap responsif reaktif terhadap putusan Perpu itu, tetapi antisipasi iya, tetapi mereaksi langsung kita tidak. Karena kita khawatir kalau kemudian nanti itu ternyata kita reaksi, kemudian ternyata Perpu itu nggak jadi keluar karena berlakunya putusan MK ya yang kemudian setahun kemudian ya nanti kan setelah kita mereaksi kita harus menarik kembali. Jadi tarik ulur kemudian penghitungan peluang kita bisa maju dan mundur ke kiri atau ke kanan kaitan dengan ini kan kita nggak mau kita harus sadar bahwa antara putusan MK yang harus dilaksanakan dengan mengkoreksi itu dan kemudian munculnya Perpu. Ini kan posisinya kita dalam posisi akan terombang-ambing. Ikut pada langgam mana? Langgam Perpu atau kita ikut pada langgam putusan MK. Ya ini kan harus ada kita punya pemahaman itu sehingga nggak sampai nanti masyarakat menjadi korban kaitan dengan itu. Jadi memang sebenarnya banyak yang harus dimengertikan dengan adanya Perpu Cipta Kerja ini sendiri, terutama dari sisi masyarakat buruh seperti itu ya, yang pastinya mereka akan terdampak dengan hasil Perpu Cipta Kerja ini sendiri. Baik Pak Tony, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak kepada pemerintah terkait Perpu Cipta Kerja ini, juga kepada buruh terutama yang ada di Surabaya begitu. Kalaupun nanti Perpu Cipta Kerja ini sudah selesai koreksi dan apapun nanti keputusannya, bagaimana yang sikap seharusnya diambil oleh para buruh? Sikap bijak yang harus dilakukan oleh buruh adalah kita tahu bahwa sesungguhnya perjuangan kita adalah untuk mensejahterakan kehidupan semua gitu kan, dan kemudian tarik menarik kaitan dengan masalah hak kewajiban, saya pikir itu sudah sudah sedang dan dalam posisi sedang berjalan. Yang penting sekarang ego dari masing-masing pihak antara buruh sama pengusaha untuk tidak dihadap-hadapkan pada untuk Surabaya loh ini yang makin kuat karena dengan kita menjaga kebijakan, sikap bijak dari masing-masing pihak, persoalan-persoalan pengupahan buruh dan hak kewajiban itu akan bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Kalau kemudian kita berkutat pada aturannya, belum tentu aturan itu nanti bisa landing dengan baik, apalagi di awal sudah dihadapkan pada indikasi-indikasi penolakan-penolakan, bahkan ada nuansa pemaksaan-pemaksaan. Dan ketika sesuatu itu nanti dipaksakan, maka yang muncul adalah kekurang harmonisan. Ya, sehingga harapan kami sistem yang sudah jalan ini kita jaga. Soal nanti ada perubahan dari MK ataupun dari berjalannya Perpu, nanti kita sikapi dengan kepala dingin, dengan pikiran-pikiran yang rasional. Pasti nanti ke depannya akan ada dialog-dialog yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan pengusaha dan juga pemerintah seperti itu ya Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Tony. Sama-sama, Mbak. Semoga Perpu Cipta Kerja ini nantinya memang benar-benar bermanfaat buat semua pihak. Tidak satu pihak atau pengusaha begitu ya Pak. Dan Sobat Lentera, demikian tadi Suara Rakyat kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di topik berikutnya.